Selamat datang di Arpa Motor. Hari ini saya mendapat job Scoopy ESP ya, yang kata ownernya gasnya narik terus. Ini kita percepat, kita bongkar aja dulu bagian CVT-nya. Kalau yang pernah mengalami pasti tahu ya kemungkinan penyebab dari gasnya ini. Nah, setelah kita bongkar, kita menemukan kampas ganda. Kampas gandanya terlepas ya. Biasanya ini terjadi pada Scoopy ESP Vario ESP yang menggunakan kampas ganda K16 XCD. Entah kenapa kampas ini kalau sudah tipis dia nggak kuat atau bagaimana, kampasnya itu terlepas ya, dan membuat motor jadi gereng terus. Nah, ini dia kampas gandanya. Satu lepas, dua masih nempel, dan yang ketiga lepas. Ini untuk pibel Mitsubishi K16 juga udah retak ya, udah aus. Nah, ini kampasnya yang sudah hancur. Kata ownernya tadi ngegas terus dan takut dibawa, tapi setelah saya coba di bengkel ini nggak ada masalah sih. Dan kata ownernya coba bongkar aja. Oke, saya bongkar dan ternyata memang benar kampas gandanya lepas ya. Itu ada serpihannya. Ini kalau biasanya terjadi pada K16 atau XCD yang sudah tipis, entah karena panas atau bagaimana, lemnya nggak kuat atau bahannya bisa dia terlepas ya. Ini banyak saya temukan di Vario Scoopy ESP yang menggunakan kampas ganda K16 XCD ya. Dan ini saya cek juga bagian-bagian yang lain apakah dia terkontaminasi. Ternyata Pescom Bos dan remcom juga masih bagus ya. Pislet memang sih udah agak oblak, tapi dari ini kayaknya bisa diganjel ya, bisa diganjel. Ini saya mau telepon dulu ownernya. Oke, setelah saya melakukan penelponan pada owner, dia menyampaikan kampas ganda dipakai aja yang biasa dulu, dan pibel juga pakai yang murah-murah aja dulu. Oke, ini pisletnya masih bisa kita ganjel, kita bantu untuk ganjelnya. Dan bagian-bagian pibel ini kita menggunakan merek Gates ya, Gates Powerlink. Ini udah biasa saya gunakan di bengkel. Kalau memang ownernya nggak mau pakai ori atau kekurangan dana, biasanya kita pakai Gates yang harganya lebih murah dan bahannya bagus menurut saya sendiri ya, karena saya udah memakainya di banyak motor. Dan dari kampas ganda ini ownernya minta menggunakan yang biasa dulu. Oke, kita nggak pakai yang biasa-biasa aja ya, kita pakai yang EPC juga dengan kode K44 Bitpop Bit ya, Bit ESP juga menggunakan ini kadang, tapi ada juga yang XCD, harus dibongkar dulu. Ini sebenarnya nggak bisa ya, ini pentolan ini kalau mau itu biasanya dipakai ring yang punyanya K44 segi 6, segi 5 ya, segi 5 atau segi. Oke, ini kita gerinda dulu bagian dari pentolannya karena akan tetap memakai segitiga dari XCD nya sendiri. Oke, kita gerinda dulu ini pentolannya sampai rata ketiga-tiganya ya. Kalau udah rata bisa pasti masuk, tapi kalau nggak rata biasanya dia nggak akan masuk. Biasanya kancingannya yang melebar, atau bisa juga menggunakan segitiga dari K44 ya. Ini kita menggunakan FCC dengan kode 4 K44 atau Bitpop. Oke, kita gerinda dulu ya sampai ketiga-tiganya benar-benar rata. Nanti kita lihat hasilnya setelah rata ya.
Nah, ini dia hasilnya, dibuat rata seperti ini ya, rata ketiga-tiganya dibuat rata, nanti pasti masuk di XCD. Oke, ini kita lepas dulu kampas karena yang masih menggunakan XCD yang lepas. Nah, ini dia, kita pakai kampas 4 punyanya kampas 4 ya. Kalau kasetel nggak masuk, nggak mau dia, nggak mau. Bisa sebenarnya menggunakan XCD ori atau K1A, tapi dari ownernya bilang pakai aja dulu yang kampas 4 yang biasa standar. Oke, kita pakai yang itu biar sesuai keinginan dan budget daripada ownernya sendiri. Ini malam soalnya kejadiannya, memang sih saya buka bengkelnya malam. Kita buka dulu murnya 32, kita buka kancingannya. Hati-hati ya, ini kancingannya kecil, harganya lumayan, kita 10 ribuan, ada 3 buah ya, 1 2 dan 3. Ini ring ini saya maksud segitiga ini. Kalau memang tidak mau menggerinda, tidak punya gerinda, kalian bisa belikan segitiganya yang punyanya kampas segi 5 kalau salah, tapi dia tipisnya ada suara. Kalau udah bermasalah itu suaranya cing itu sering ditemukan di sini. Bisa juga menggunakan satu set kampas ganda dari SGP. Di ownernya minta yang murah-murah saja, kita pakai FCC bukan yang KW-KW-an ya. FCC juga bagus barangnya. Oke, kita lepas segitiganya, kita buka pirnya. Ini pirnya enggak keras, memang punyanya SCD. Ini sulit sekali saya bukanya karena terlalu keras dia. Ini sudah terlepas ketiga-tiganya. Sekarang kita buka kampasnya yang macet. Ini ada macet 2 buah. Nah, kita buka dulu dari karet-karetnya. Karet damper ada 3 buah. Oke, kita buka kampasnya 1. Nah, ini lagi 2 macet ya bro. Jadi memang sering macet. Kita tetesi oli dulu, terus kita getok-getok ya. Ini bisa saya pakai getok-getok. Ingat, tetesi oli dulu, kalau nggak ditetesi oli nanti dia bisa mereng. Nah, kalau udah setengah bisa kalian tarik. Ini bisa saya lakukan ya, tetesi oli dulu, jangan asal getok, nanti mereng. Kasusnya malah bisa ganti tatakan kampas kalian. Yuk. Nah, kalau sudah setengah sini tinggal tarik. Oke, ketiganya kita ganti, dan sebelum masang saya amplas dulu daripada tatakan kampasnya. Pakai amplas kasar biar daripada karatnya lepas. Oke, kita amplas ketiga-tiganya biar lancar. Kalau serasa sudah enak, langsung kita kasih gemuk, jangan kasih oli, bahaya. Kasih gemuk aja, oli bisa netes kemana-mana, bahaya, kampasnya bisa slip balik lagi motornya. Saya pakai gemuk, jadi gemuknya akan diam di sana, di asnya. Terus kita pasang karet damper. Ingat, pasang karet dampernya, kalau nggak ntar suara motornya waktu diturun gas. Oke, kita pasang kampas 4 pasti plug ya. Kalau udah digerinda dipasin, tapi kalau kalian nggak punya gerinda, ganti aja segitiganya, tapi lebih tipis, tapi suara mungkin ada tek cing-cing suatu saat nanti. Oke, kita pasang langsung pirnya agak keras ya, ini punyanya XCD. Kalau udah sering masang gampang kok. Kita pasang hati-hati biar masuk
kita getok. Biasa saya getok-getok biar nggak lepas nanti. Ya, kita cek lagi. Kalau memang udah rasa masuk, segitiganya kita pasang. Oke, ini ya segitiganya. Ini bisa kalian ganti dengan kampak kalau kalian nggak punya gerinda. Ini kita getok dulu pakai, kalau di rumah ada bos ya pakai bos ya. Siang malam soalnya nggak ketemu bosnya, saya pakai kunci aja. Jangan ditiru. Oke, kita sudah masuk semuanya. Ini nggak ada mereng ya. Kalau mereng tuh biasanya saya getok lagi, itu biasanya terjadi pada saat kalian nggak isi oli dan kalian asal getok aja asnya. Oke, ini saya mau pasang kancingannya yang kecil. Ini harus benar-benar rata ya gerindanya. Oke, kita pasang kancingannya dari dalam biar nggak gampang lepas saat kampas ganda memutar. Oke, ini kurang masuk satu, kita getok lagi. Kita pasang. Oke, serasa sudah terpasang, baru kita pasang pirnya. Kita masukin kampas gananya ke puli, terus tekan dan pasang mur dari mur 32, mur puli ya, mur 32 deh. Pakai sok kunci 2 dan impact sedikit, jangan keras-keras ntar dol. Oke, itu udah selesai. Nah, sekarang kita langsung pasang puli. Oke, ingat ring ESP ada ringnya. Kalau nggak ada ring kalian nanti sulit sekali buka kipasnya kalau terpasang. Oke, ini kita pakai Pibel Gates. Ini yang orinya yang kode K16 Mitsubishi, itu bagus juga ya, tapi ownernya minta yang biasa dulu. Oke, ini bukan biasa sih, Gates itu bagus kok. Saya udah pakai di beberapa motor, hasilnya bagus, tarikan mantap, harga juga lumayan, gak terlalu mahal. Nah, itu retaknya bro, ini Gatesnya. Oke, kita pakai Gatesnya aja dulu. Ini Gates yang non SB ya, kalau SB ada geriginya dia. HD maksud saya. Oke, ring udah pasang puli kipas, pasang starter, ring, mur 22 yang belakang. Nah, ini kampas K44 udah benar-benar top ya. Kita pasang. Nah, ini ada untuk gadas itu ada garis ke depan ya, itu arah. Oke, kita pasang mur 19-nya. Kencangkan secukupnya, terus mur 22 di depan. Secukupnya. Kita coba tes drive, tes motornya ya, tes hidupin biar kencang. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau kalau motornya ini narik-narik terus, mungkin kampas kanannya lepas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan
share video dari saya. Terima kasih.